Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nanda Ramadhanu dari kelas 12 TPSM Sekolah SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro. Mengganti kampas depan motor. Melakukan penggantian kampas rem ternyata bisa Anda lakukan di rumah sendiri. Dengan bantuan toolset, Anda bisa melakukan reparasi sepeda motor Anda sendiri, termasuk mengganti kampas rem. Langkah awal adalah mempersiapkan alat dan bahannya, seperti gambar di samping ini. Antara lain, kunci L bintang, tang kombinasi, satu set kampas rem baru, grease atau oli, dan kunci ring 8. Cara menggantinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melepas baut pengikat bracket rem. Langkah pertama adalah melepas baut pengikat bracket rem. Baut ini bisa Anda temukan dengan mudah karena baut ini merupakan baut yang hubungan kaliper rem dengan fork arm suspensi. Jadi ada dua baut dengan model bintang. Anda harus mengendorkan dahulu menggunakan bantuan kunci L bintang. Setelah baut kendor, maka putar dengan tangan hingga baut lepas. Yang kedua, lepas pin kampas rem. Untuk proses pelepasan pin kampas rem ini, kita menggunakan kunci ring 8. Pin ini berfungsi untuk menahan kampas rem brake shoes. Yang ketiga, lepas kampas rem. Anda bisa langsung melepas kampas rem dari dalam kaliper tanpa bantuan alat lagi, karena kampas rem terikat dengan baut pengikat yang sudah kita lepas sebelumnya. Yang keempat, lepas bracket rem. Bracket adalah plat besi yang menghubungkan kaliper dengan fork arm suspensi, juga perlu kita lepas. Caranya, Anda tinggal menariknya. Sebelum lanjut, kita selesaikan dulu bracket ini dengan membersihkan bagian core atau batang yang masuk ke dalam kaliper. Pada batang ini ada kotoran berupa debu yang mengganggu pergerakan kaliper, sehingga kita perlu membersihkannya dengan lap. Lalu, sebelum kita pasang, batang ini juga harus dilumasi dengan pelumas, oli atau grease agar pergerakan piston bisa lancar. Yang kelima, siapkan kampas rem baru. Setelah semua sudah terlepas, kita harus melakukan penyesuaian dulu ke kampas dan kaliper sebelum dipasang. Pertama, pada kampas rem beberapa teknisi menyarankan agar kita menumpulkan bagian sudut kampas rem. Alasannya, nanti ketika kampas rem terpasang, bagian ini akan bergesekan dengan dalam piringan rem yang tidak pernah terkena tekanan. Bagian ini memiliki permukaan yang kurang halus serta lebih tebal persekian mili. Akibatnya nanti kampas rem akan berbunyi ketika motor berjalan. Kita menggerus bagian sudut ini menggunakan lempengan seng atau cutter. Lakukan ini hanya untuk menumpulkan bagian sudut dan jangan berlebihan. 6. Tekan piston pada kaliper rem. Sebelum memasukkan kampas ke dalam kaliper, kita juga perlu mengondisikan bagian kaliper. Ketika kampas rem tipis, secara otomatis piston rem lebih menonjol. Ini adalah proses alami dari sistem hidrolik rem untuk melakukan penyetelan celah rem otomatis. Kalau kita pasang kampas rem baru yang lebih tebal, maka kampas tidak akan bisa masuk. Yang ketujuh, rakit kembali kaliper ke fork arm suspensi. Setelah proses penyesuaian telah dilakukan, langkah berikutnya adalah langkah pemasangan. Untuk urutan pemasangan, dimulai dari yang pertama, pasang bracket. Dilakukan hanya untuk memasukkan bracket ke dalam lubang pada kaliper yang telah disiapkan. Pastikan juga gerakan kaliper pada bracket tidak terhambat karena ini bisa mempengaruhi tekanan rem. Yang kedua, pemasangan kampas rem. Selanjutnya, kampas rem yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam kaliper. Ada dua buah kampas rem dengan bentuk yang berbeda. Kampas rem dengan bentuk lebih kecil biasanya terletak di bagian dalam, sementara kampas rem dengan bentuk lebih besar diletakkan di atasnya. Ketiga, pasang pin kampas langsung agar posisi kampas tidak bergerak. Yang terakhir, setelah bagian kaliper sudah dirangkai, pasang kaliper tersebut ke fork arm suspensi, pasang bautnya serta kencangkan sesuai spesifikasi. 8. Finishing. Langkah terakhir adalah dengan melakukan pengetesan. Untuk kampas rem yang baru diganti, biasanya rem akan ngempos di awal.
Ini dikarenakan celah antara kampas rem dan piringan sangat lebar. Kita jangan langsung menggunakan motor di jalan. Pertama, tekan rem lebih dari 3 kali hingga rem terasa padat. Kalau rem sudah terasa padat, artinya celah rem sudah di-set secara otomatis dan motor siap digunakan di jalan raya.